Lalu di mana kekayaan Indonesia yang sering kali Presiden gaung-gaungkan dalam tiap pidatonya itu? Sementara untuk memperbaiki berapa meter jembatan di Aceh saja kesulitan. Sampai-sampai mereka mengerjakan sendiri dengan biaya sendiri, dengan tenaga sendiri. Maka wajar warga Aceh merasa kami dianaktirikan, kami perlu bebas, kami perlu merdeka. Jangan heran pemerintah, presiden, pejabat-pejabat di Jakarta sana, jangan heran kalau pada akhirnya Aceh punya semangat itu, punya semangat untuk keluar dari Indonesia. Karena perlakuan Anda ini membuat mereka semakin yakin untuk tidak menjadi bagian dari negara ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Tangis haru warga Bener Meriah Aceh resmikan jembatan hasil patungan warga senilai 1 miliar rupiah. Wow. Kabar mengejutkan datang dari Aceh, yang mana warga Aceh berhasil memperbaiki dan menyelesaikan jembatan yang rusak akibat longsor dan banjir besar waktu itu di Aceh. Menunggu tangan pemerintah untuk memperbaiki jembatan itu tidak kunjung diperbaiki. Akhirnya mereka berinisiatif mencari dana sendiri dengan iuran sesama warga di sana. Kemudian terkumpul 1 miliar ya. Jembatan itu juga dikerjakan oleh mereka sendiri, swadaya. Dan akhirnya sekarang selesai dan jembatan itu sudah diresmikan, sudah bisa difungsikan atau digunakan. Jadi warga sana sekarang sudah tidak kesulitan untuk ke sana kemari karena jembatannya sudah selesai, sudah diperbaiki, sudah bagus lagi. Ya, yang mengerjakan ini adalah warga di sekitar situ, warga Aceh sendiri. Dananya pun, biayanya pun juga dari warga Aceh sendiri. Lantas di mana pemerintah? Apa gunanya pemerintah di sini? Hei pemerintah, Anda di mana? Tidak malukah Anda? Pekerjaan yang seharusnya Anda selesaikan ini malah dikerjakan dan diselesaikan oleh wargamu sendiri. Masalah yang seharusnya menjadi tanggung jawab Anda sudah diselesaikan oleh wargamu sendiri. Pakai biaya mereka sendiri pula, bukan dari biaya pemerintah. Lalu di mana kekayaan Indonesia yang sering kali Presiden gaung-gaungkan dalam tiap pidatonya itu? Sementara untuk memperbaiki berapa meter jembatan di Aceh saja kesulitan. Sampai-sampai mereka mengerjakan sendiri dengan biaya sendiri, dengan tenaga sendiri. Maka wajar warga Aceh merasa kami dianaktirikan, kami perlu bebas, kami perlu merdeka. Jangan heran pemerintah, presiden, pejabat-pejabat di Jakarta sana, jangan heran kalau pada akhirnya Aceh punya semangat itu, punya semangat untuk keluar dari Indonesia. Karena perlakuan Anda ini membuat mereka semakin yakin untuk tidak menjadi bagian dari negara ini. Dan lucunya lagi, setelah jalan ini diresmikan, ada sesementri dari Jakarta datang ke jembatan itu, datang ke Aceh ya, dengan segala retorikanya. Nanti kita tonton videonya. Dan yang menjadi pertanyaan netizen adalah di ruang komen tuh, yang menjadi omongan netizen, tidak tahu malu ya. Oke, nanti kita tonton saja videonya. Namun sebelumnya kita tonton beberapa video berikut ini. Nah, gila sih, ini ada momen pas warga satu kabupaten nangis bahagia bareng. Dan jujur, ini benar-benar jadi tamparan keras buat birokrasi kita yang lahirnya minta ampun. Jadi gini, akhir tahun lalu itu ada jembatan namanya Enang-Enang di Bener Meriah, Aceh. Putus total gara-gara banjir bandang. Bayangin, urat nadi ekonomi kopi gayo yang biasa kita minum itu lumpuh berbulan-bulan. Bahkan warga pun sampai terisolasi. Nah, kalian tahu sendiri kan, kalau nungguin anggaran pemerintah, waktu 6 bulan itu paling baru kelar di tahap bikin proposal, rapat koordinasi, atau survei lokasi yang mungkin gak kelar-kelar. Lucunya nih, di saat pemerintah lagi sibuk-sibuknya gencar bikin program koperasi Desa Merah Putih, sampai sibuk urusan rekrutmen manajer dan pelatihannya yang anomali itu guys, akhirnya apa? Warga mutusin gerak sendiri.
Hebatnya nggak pakai uang negara sepeser pun. Mereka patungan, swadaya, gotong royong. Dan kalian tahu kekumpul berapa? 1,08 miliar rupiah. Dan tebak, jembatannya sekarang udah berdiri kokoh. Udah resmi dibuka Juli ini. Gak pakai drama tender gagal, gak pakai potong komisi sana sini. Bahkan hebatnya, masih ada sisa uang 550 juta rupiah yang langsung dialokasikan buat talud penahan longsor dan fasilitas umum. Ini kan tamparan keras ya. Rakyat itu sebetulnya gak pelit buat keluar uang, asal tujuannya jelas dan yang pasti ngelolanya amanah. Betul ya, dapur MBG dan Koperasi Desa Merah Putih dibangun di mana-mana dengan anggaran triliunan, tetapi rakyat Aceh meminta supaya jembatan yang cuma panjangnya sejengkal itu pemerintah tidak mampu, sampai-sampai mereka sendiri, warga sana sendiri memperbaiki jalan itu dengan modal sendiri. Hei pemerintah, di mana otak Anda? Tidak berfungsikah otak Anda? Tidak marukah Anda dengan apa yang dilakukan oleh warga Aceh? Mereka memperbaiki jembatan itu sendiri dengan modal mereka sendiri, seolah-olah mereka itu tidak punya pemerintah. Iya, karena kalau mereka merasa punya pemerintah, tentu mereka akan menunggu pemerintah untuk memperbaiki jalan itu. Hari demi hari, bulan demi bulan, penantian itu rasanya tidak ada hasil sehingga mereka harus bergerak sendiri. Dan hasilnya apa? Dengan uang 1 miliar mereka berhasil memperbaiki jembatan itu. Dan katanya uang 1 miliar itu masih sisa sekitar ratusan juta, sisanya ada yang bilang sampai 500 juta tuh sisanya. Artinya pembangunan atau perbaikan jembatan ini itu sekitar 500 jutaan. Wow, saya jadi membayangkan seandainya jalan ini jadi diperbaiki oleh pemerintah, saya rasa uang 1 miliar itu sudah habis untuk memperbaiki jembatan ini saja. Bisa-bisa tidak cukup 1 miliar itu, tetapi di tangan rakyat Aceh, di tangan masyarakat, 1 miliar itu masih sisa banyak. Oke, kita lanjut ya. Tak kunjung dapat bantuan, warga di Aceh patungan hingga 1 miliar rupiah untuk perbaiki jembatan. Jembatan Enang-Enang di Kabupaten Bener Meriah yang rusak akibat banjir dan longsor pada November 2025 lalu sempat terputus hampir 1 tahun. Akibatnya akses penghubung Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Biren terganggu. Karena tak kunjung diperbaiki, masyarakat berinisiatif menggalang donasi untuk membangun kembali jembatan tersebut. Perbaikan jembatan dan jalan dilakukan secara swadaya dengan biaya diperkirakan mencapai 500 juta rupiah. Sementara itu, dana yang berhasil dikumpulkan dari sumbangan warga mencapai sekitar 1 miliar rupiah. Pada 7 Juli 2026, warga kemudian meresmikan jembatan Enang-Enang yang telah selesai diperbaiki. Dengan tangis dan haru warga, jembatan tersebut akhirnya kembali dapat dilintasi dan menjadi akses penting bagi masyarakat di 3 kabupaten tersebut. Semua masyarakat agar dapat memelihara enang-enang ini yang telah kita gali, yang telah kita perbaiki dengan bersusah payah, dengan tangisan, dengan air mata, juga dengan penuh rasa haru, dengan tertawa. Semuanya lengkap di sini ya. Sahabat Kompas TV, gimana tanggapanmu melihat warga harus bergotong royong untuk memperbaiki jembatan ini? Tulis di kolom komentar. Allah, nampak bahagia sekali mereka ya berhasil merampungkan pengerjaan perbaikan jalan jembatan di Aceh ini. Tapi saya agak khawatir ya, dengan banyak orang seperti itu takutnya itu jembatannya tidak kuat atau ambruk. Ya, dengan biaya tidak sampai 1 M ya mereka berhasil memperbaiki jalan sebagus itu. Padahal cuma sejengkal itu sih ya, cuma sejengkal itu sebetulnya. Kenapa pemerintah lelet banget? Ya susah banget untuk
memberi bantuan atau memperbaiki jembatan itu? Luar biasa. Saya sangat antusias. Tentu keantusiasan saya adalah antusiasan semua warga ya. Ini adalah yang dinanti-nantikan oleh semua warga ya. Indonesia pada umumnya, khususnya pada Aceh, wabil khusus Kabupaten Banda Meriah, Aceh Tengah, Biren dan sekitarnya ya. Masih ada banyak yang kita bangun. Seandainya saudara-saudaraku memiliki keikhlasan, tetaplah kita membangun, menyumbangsikan sebagian hartanya di sini. Ini adalah tempat silaturahmi, karena ini menasah juga kita belum buat atau tempat ibadah, tempat Pemerintah lamban warga Banda Meriah perbaiki jembatan Enang-Enang senilai rupiah miliar secara swadaya. Tapi saya khawatir ya, melihat dengan banyak orang itu, takutnya jembatan itu penjaganya tidak Kira-kira kuat. pemerintah malu nggak ya masyarakat sampai membangun jembatannya sendiri lewat swadaya masyarakat, terkumpul 1 M loh. Malu nggak ya pemerintah? Seharusnya kan itu tugasnya pemerintah, membangun akses jembatan. Membangun akses transportasi ya, fasilitas masyarakat gitu ya. Malu nggak ya kira-kira ke pemerintah ya? Nggak lah, nggak malu, ngapain malu? Hah? Nah, iya, kalau punya malu, kalau masyarakat tidak itu punya rasa sendiri malu nggak gimana? sabar. Kan pemerintah masih mengupayakan, masih mengumpulkan duitnya nggak ada, digarong, dicolong. Jadi sabar gitu loh ya. Jadi masyarakat Aceh tolong sabar. Pemerintahan Bapak Prabowo sedang mengusahakan cari duitnya, begitu. Jembatan ini dibangun bukan dengan janji, tapi dengan gotong royong. Jalan Enang-Enang yang sempat terputus, kini kembali dibangun berkat semangat kebersamaan. Secara resmi, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Banda Meriah menyerahkan bantuan material amanah dari guru dan siswa SMAC Kabupaten Banda Meriah. Didukung swadaya masyarakat serta bantuan relawan dari dalam maupun luar Aceh. Warga bergotong royong membangun kembali akses vital ini. Akses yang menghubungkan Kabupaten Banda Meriah dengan Kabupaten Biren. Karena bagi masyarakat, aksi nyata selalu lebih berarti daripada sekadar janji. Jembatan ini Jalan Nasional Enang-Enang resmi dibuka, dibangun swadaya donasi warga tembus 1 miliar. Ini yang menangis tokoh masyarakat ya, ini pasti salah satu inisiatornya nih ya. Pembakar semangat warga sana untuk memperbaiki jembatan itu sendiri. Sampai menangis ya, sampai baca selawat. Ya Allah. Mereka itu menangis bahagia. Mereka itu mungkin tidak percaya warga itu akan seantusias itu dan dapat menyelesaikan pekerjaan itu, ya, memperbaiki jembatan yang mestinya itu menjadi tugas pemerintah. Ini Bapak pasti salah satu inisiatornya nih ya, untuk memperbaiki jembatan itu. Ibu ikuti ke jalan, Ibu. Jalan ke jalan.
Gimana ya pemerintah melihat ini ya? Gimana perasaan pemerintah melihat ini? Yang saya bilang tadi, momen. Jangan dorong, jangan dorong. Oke, sekarang kita tonton ya sesementri yang datang ke Aceh, ke daerah situ jembatan yang sudah diperbaiki itu, kemudian dia berretorika katanya ingin membantu. Kita tonton dulu ya. Nanti kita juga akan baca komen netizen nih. Mendagri, Menteri Dalam Negeri. Hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Pak ya, jam 5 sore, hujan lebat. Saya Masih datang tersenyum ke lebar Jembatan dia. Enang, ya Pak. Dan kemudian saya sudah bertemu dengan Pak Syariah, Pak Said, Pak Tegur. Tadi sudah kita bicara. Dan saya lihat lapangan. Memang saya lihat strukturnya ini tanahnya rawan. Kita lihat longsor kan. Tapi tetap difungsikan, diperkuat semaksimal mungkin oleh PU. Ya, tujuannya supaya paling tidak untuk roda 2 dan roda 4 kendaraan biasa tetap ada yang difungsikan. Tapi kalau untuk roda 6 truk apalagi bahaya, jangan dulu difungsikan. Akan dibangun portal waktu sepakat. Kemudian jalan alternatif yang di Wela itu nanti jalannya di lebar 6 meter dan di aspal. Itu dibangun 2 jembatan. Itu nilainya kira-kira 100 miliar. Dalam tahun ini ya Pak? Dalam tahun ini? Iya. Diingat ya warga Aceh ya, diingat ya katanya mau dibangun Untuk jangka jembatan panjang lagi. akan dibangun, memang ada beberapa jembatan lain sebetulnya untuk menghubungkan sungai ini. Tapi jembatan yang terbesar adalah jembatan panjang, ya, yang itu berapa 100 meter? 300 meter, yang nilainya 700 miliar selama 3 tahun. Tapi mulai tahun depan dibangun, ya, selama 3 tahun. Itu akan menjadi jembatan ikonnya Tanah Gayo. Alhamdulillah. Tapi jembatan ini nggak kita hilangkan karena punya sejarah. Ya, alhamdulillah. Tapi kita Pak. Nanti besok insya Allah Pak Menteri PU Pak Nurdian Nuro datang, ya. Kami datang sini atas perintah juga Prabowo dan saya ditelepon langsung oleh Pak Ini Seskap atas perintah Bapak Prabowo katanya. ya, untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, mudah-mudahan segera bisa diselesaikan, ya. Masyarakat juga, saya menyampaikan apresiasi lah kepada masyarakat, ya, yang telah bergotong royong. Tapi bukan pemerintah tidak peduli. Jembatan Wela itu jalan alternatif sudah dirapikan, tapi perlu lebih disempurnakan lagi berikut jembatannya. Dan yang ini sudah ada perkuatan, tapi akan dimaksimalkan lagi. Terima kasih Pak. Ya, kira itu ya. Terima kasih Pak. Allah paling cuma retorika saja ya. Diingat saja ya warga Aceh, katanya dia tuh mau membangun jembatan yang kedua katanya entah di sebelah mananya tuh ya, tanpa menghilangkan jembatan yang lama yang dibangun sekarang ini. Pertanyaan begini, kenapa harus datang ketika jembatan itu sudah rampung, sudah dikerjakan, sudah diresmikan? Kenapa tidak datang sebelum itu, ketika warga sana itu mendesak pemerintah, meminta pemerintah untuk segera memperbaiki jalan itu? Ketika masih porak-poranda, ketika warga tidak bisa melewati jembatan itu, kenapa tidak datang di waktu itu biar bisa menyaksikan bagaimana kesusahan warga sana dengan rusaknya jembatan itu, ya, susahnya akses transportasi. Biar bisa menyaksikan bagaimana susahnya mereka begitu. Kenapa ketika sudah jadi, sudah diperbaiki, Anda datang tampil di media seolah-olah Anda peduli dengan warga Aceh di sana? Kenapa baru tampil sekarang? Katanya atas perintah Bapak Prabowo. Dan Bapak Prabowo ini juga
Prabowo, Anda berhasil membangun dapur MBG di mana-mana, koperasi Desa Merah Putih di mana-mana, meskipun lokasinya itu entah di mana-mana itu, dengan anggaran triliunan, ratusan triliun. Anda bisa mampu membangun itu dengan sekejap mata, tetapi warga Aceh, Gayo tadi itu, meminta memperbaiki sejengkal jembatan yang terdampak banjir bandang waktu itu, sampai hampir mau 1 tahun tidak dikerjakan. Sementara ribuan MBG, ribuan dapur MBG dan ribuan toko kopdes itu berhasil kamu rampungkan dalam waktu yang singkat. Oke, saya baca dulu komen-komen netizen ya. Sumpah saya sebel sama pemerintah. Pak Tia awet ya, jadi menteri nggak pernah kena reshuffle, padahal nggak ada gebrakannya selama jadi menteri. Pemerintah hadir di saat masalah selesai, fungsinya apa hadir di situ? Minimal malu sih, ya. Buat apa malu? Buat apa lu Tito ke situ? Nggak malu kah cuma memperkuat bukan membangun ulang? Kira-kira anggaran berapa? Terus uangnya dari Tito atau APBN? Perkiraan saya lebih dari 1M. Syarat jadi menteri apa sih? Syarat jadi menteri ya nggak punya urat malu, gitu aja. Perkuat ya Pak, berapa puluh M kira-kira? Jangan sampai dibuatin anggaran MM-an dan cuma beli satu semen sak. Satu sak. Enak aja, giliran udah jadi mau datang, mau ikut foto buat peresmian. Giliran udah jadi baru nampangin muka. Cocoknya memang direformasi semua para pemimpin negara ini. Ngecek doang tapi anggaran nggak turun. Alhamdulillah respon dari pemerintah pusat sangat cepat. Terima kasih Pak Presiden dan Pak Tito Karnavian. Respon ketika peresmian, tapi respon ketika mereka berteriak supaya jembatan itu diperbaiki lamban sekali. Sumpah ini greget banget sama pemerintah ya. Oke, saya rasa itu saja konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.